ada keperluan untuk syuting jadi bintang film itu dibunuh, badannya dipotong-potong, darahnya dipakai untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Catatan Misteri, tentunya dengan cerita-cerita yang berbeda. Lagi-lagi soal pesugihan, tak ceritani. Dadi ini ceritane. Kembali bersama Catatan Misteri. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang kasus tumbal pesugihan, tetapi kejadiannya ada di India. Belum lama sih, baru tahun kemarin 2022. Ternyata pesugihan itu ada ya di India. Kita tahu bahwa di India itu mayoritas penduduknya adalah orang yang miskin, yang kita lihat selalu dekat dengan kemiskinan, lalu kumuh, apa-apa serba kekurangan, gersang. Itulah yang kita lihat tentang India. Tetapi sebetulnya tidak semuanya. Karena ada di beberapa daerah itu tempatnya sejuk dan juga rumahnya mewah-mewah. Tapi memang beda dengan kita yang berada di Indonesia yang secara ekonomi sudah sangat maju ya, atau berkembang, dan orang Indonesia sudah sangat konsumtif, mungkin sudah sangat sedikit kemiskinan di Indonesia. Di sini enak, kita tancap singkong aja, kita biarin tumbuh jadi makanan tuh untuk kita makan sehari-hari. Kalaupun seandainya tidak ada makanan yang lain. Oke, balik lagi ke cerita yo. Jadi ada seorang pasangan suami istri, namanya Sin dan Laila. Mereka ini tinggal di daerah Kerala namanya. Kerala ini adalah India bagian selatan. Jadi kalau kita lihat di maps atau di peta itu letaknya di bawah ya. Posisinya di pantai selatan di India. Nah, kalau kita lihat daerah yang namanya Kerala ini sebetulnya bukan daerah kekeringan, bukan yang kumuh, bukan yang miskin. Bahkan rumah-rumah di desa daerah sana itu rumahnya sangat mewah, sangat bagus, dan banyak tempat wisata di sana, sehingga mungkin orang sana pendapatannya dari wisata itu. Dan suasana di sana pun seperti pegunungan di bukit, hijau, bagus pemandangannya, dan juga tidak jauh dari pantai. Nah, balik lagi ke pasangan suami istri tadi. Si Sin dan Laila itu nggak tahu apakah dia sebelumnya memang orang kaya atau orang yang baru pengen kaya. Itu nggak tahu latar belakangnya mereka seperti apa. Suatu waktu, si Sin dan Laila ini pergi ke suatu tempat ya, menemui atau mencari dukun atau panutan spiritual yang dianggap sakti lah di India itu. Nah, ketemulah dengan satu dukun namanya Safi. Singkat cerita, mereka berdua ini konsultasilah dengan dukun itu. Ada beberapa syarat, tetapi intinya si dukun Safi ini meminta si Sin dan Laila itu membayar jasa melancarkan pesugihannya itu dengan membayar uang sebesar 300 rupiah. Kalau di sini sekitar kurang lebih 56 juta. Tentu itu bukan uang sedikit, walaupun di sini banyak ya, pasti di sana juga lumayan banyak. Berarti kan si Sin sama Laila ini bukan orang yang miskin banget kan, bisa jadi orang mampu. Maka dia bisa membayar uang senilai 300 rupiah itu atau 56 juta itu. Jadi si Sin dan Laila ini meyakini bahwa dengan pengorbanan manusia adalah jalan menuju kekayaan besar. Pengorbanan manusia ini atau kita sebutnya tumbal lah ya. Nah, tumbal mereka ini orang lain. Sedangkan kalau biasanya kan saudara atau orang terdekat itu ya. Kalau ini enggak, ini cari orang lain. Nah, setelah mereka deal ya dengan dukun Safi itu, lalu dukun Safi menjelaskan beberapa syarat dan apa yang harus dilakukannya. Nah, lalu dukun Safi ini mencari satu orang atau korban pertama yang dia target. Caranya gimana? Caranya dukun Safi ini mencari orang dengan dalih sedang mencari pemeran film atau untuk keperluan syuting di film India. Jadi mereka nyari orang, perempuan, lalu disuruh datang ke rumah si Sin atau rumah Laila. Begitu sudah dapat orang perempuan yang akan menjadi tumbal ini, lalu korban ini datang ke rumah Sin dan Laila. Di sana tentu ada si dukun Safi yang sudah menunggu. Jadi mereka bertiga, dukun Safi, Sin dan Laila di rumah. Sedangkan korban pertama datang, lalu dukun Safi memaksa si korban itu melayaninya, atau secara paksa juga dicabuli oleh
dukun Safi ini. Nah, setelah dicabuli, ternyata korban ini, perempuan yang datang ke rumah ini, yang katanya akan ada keperluan untuk syuting jadi bintang film itu dibunuh sama mereka bertiga. Tentu yang jadi pembunuh di sini adalah si dukun Safi ini. Dimutilasi, badannya dipotong-potong, darahnya dipakai untuk keperluannya dalam ritual itu, si dukun itu. Lalu badannya yang dipotong-potong ini dikuburkan di sekitar rumah situ. Nah, singkat cerita, berhasillah satu korban didapat mereka. Satu korban berjalan mulus, mereka dapat mempersembahkan untuk, nggak tahu yang dianggap apakah persembahan untuk dewa atau iblis atau apapun itu, nggak tahu. Yang jelas persembahan itu berhasil dibunuh dan untuk menjadi syarat yang dilakukan oleh dukun Safi. Lalu si Sin dan Laila ini menunggu beberapa waktu, ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, begitu 3 bulan mereka ini secara ekonomi nggak ada perubahan, atau ekonominya tambah bagus, itu nggak ada perubahan sama sekali. Lalu Sin dan Laila ini pergi lagi menemui dukun Safi, menemui si dukun cabul itu ke rumahnya, lalu menanyakan atau mengeluh soal ekonominya yang setelah menumbalkan korban itu ternyata nggak ada perubahan. Dia bilang seperti itu kepada dukun Safi itu. Kemudian dukun Safi ini menyarankan atau meyakinkan si Sin dan Laila itu bahwa mereka harus melakukannya lagi. Setelah yang pertama itu 3 bulan yang lalu itu, Sin dan Laila harus melakukan persembahan lagi. Jadi dukun Safi ini meminta tumbal yang kedua kali untuk menjadi korban. Singkat cerita, dilakukan sama Sin dan Laila. Mereka bertiga mencari korban berikutnya. Korban yang kedua ini adalah pedagang lotre ya, jualan lotre yang biasa dari pintu ke pintu jalan lewat rumah-rumah gitu, nawarin sesuatu apa yang dia jual itu. Sama mungkin seperti penawaran yang korban pertama, ditawari jadi bintang film atau akan ada syuting film di rumah Sin dan Laila itu. Begitu setelah ada dukun Safi di situ, lagi-lagi sama, dukun Safi mencabuli si korban kedua ini, kemudian mereka membunuhnya lagi. Jadi korban yang kedua ini juga perempuan, dibunuh lagi, dimutilasi, badannya dipotong-potong, darahnya diambil untuk sebuah persyaratan ritual. Potongannya itu juga dikuburkan di sekitar rumahnya Sin dan Laila itu. Nah, tapi ternyata di sini sudah kecium pihak yang berwajib. Jadi ada laporan bahwa di sebuah daerah atau penduduk ada laporan orang hilang, yang pertama dan juga yang kedua ini. Pihak yang berwajib itu mencari dari jejak HP yang terakhir aktif yang dibawa oleh korban itu berada di sekitar rumahnya Sin dan Laila. Dan disitulah akhirnya mereka bertiga ditangkap atau diamankan oleh pihak yang berwajib. Dan terbongkar semuanya, apa tujuannya, motifnya apa, dan semuanya dibongkar. Akhirnya si Sin dan Laila ini tidak mendapat kekayaan dari pesugihan, dari persembahannya yang mengorbankan orang lain itu, tetapi malah masuk penjara. Jadi ternyata orang India itu kalau ekonominya kekurangan, ternyata larinya juga ke pesugihan juga. Cuman bedanya kalau di sana caranya mungkin persembahannya lebih sadis gitu, mengerikan gitu, ada mutilasi dan dipersembahkan atau darah. Apakah bisa merubah kekayaannya atau emang itu sebenarnya akal-akalan si dukun cabul itu? Jadi cuman dukun itu mengaku orang sakti, tetapi dia hanya memanfaatkan pasien yang datang, memanfaatkan mengambil uangnya, jasa itu, memperlancar pesugihan, lalu juga memanfaatkan mencari keuntungan dari korban yang akan dibunuh, yang ditumbal, yaitu dicabuli terlebih dahulu. Oke, jadi dari kasus ini kita dapat ambil pelajaran bahwa apapun yang instan atau menuju sesuatu dengan cara yang instan tentu bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Itulah yang sedang ramai jadi perbincangan di India, kasus penumbalan atau pembunuhan mutilasi untuk mempersembahkan korban manusia. Terima kasih sudah menonton di Catatan Misteri bersama saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Catatan
Misteri.